Kebanyakan kegiatan aku saat ini aku handle sendirian. Yap, aku ada tim yang memang relatif masih kecil dan sederhana. Tapi, aku bisa buat schedule seperti ini. Oke guys, langsung aja nih kita masuk di poin yang paling pertama, yaitu selesai dengan diri sendiri. Loh, maksudnya gimana gitu kak? Apakah misalnya dengan mengatakan diri aku sendiri, mulai saat ini kita putus? Loh, emang boleh seputus itu dengan diri sendiri? Nggak kayak gitu ya guys maksudnya. Jadi, maksud aku di sini, selesai dengan diri sendiri itu adalah bagaimana kita bisa semakin mengenali diri kita sendiri, termasuk mengenali mental block yang selama ini menghambat kita, termasuk diri aku juga ya, untuk bisa jauh lebih produktif. Misalnya kayak gini juga. Oke, aku udah ngeset nih jadwal harus kayak gini-gini di hari ini. Tapi, aku misalnya lagi dihadapkan suatu tugas yang baru dan itu sulit menurut aku. Akhirnya aku nunda-nunda pekerjaan itu, padahal aku tahu gitu loh, tugas kampus aku saat ini termasuk untuk S3 di Jepang, kalau nggak diselesaikan nanti menjadi masalah. Tapi ya mau gimana lagi, nggak ada energi untuk berpikir. Ini yang disebut juga dengan prokrastinasi. Tapi ingat, ini tuh bukan tanda bahwa kamu pemalas dan bisa aja kamu lagi lelah secara mental, burnout, atau bahkan salah satu bagian dari sifat perfeksionis yang selama ini menghambat kamu. Dan ini udah aku bahas di video YouTube aku yang sebelumnya. Jadi, kalau misalnya kamu belum nonton, bisa nonton di situ ya. Oke, jadi guys, di sini nih perannya kita mengenali diri kita sendiri. Biar bahkan sebelum masuk di fase burnout, kita udah tahu gitu apa sih tanda-tandanya. Kemudian apa sih yang harus dilakukan biar kita nggak terjerumus ke dalam fase burnout. Karena once kita udah masuk di titik itu, bisa aja nih ada beberapa orang yang dalam seharian nggak ada energi mau ngelakuin apa aja. Atau bahkan dalam berhari-hari gitu ya. Dan kalau dibiarkan dan siklusnya ini terus-terus berulang, bisa aja nanti akan mengganggu kesehatan mental dan masuk ke fase stres, cemas, atau bahkan depresi. Dan ada beberapa hal yang udah aku lakuin biar aku bisa semakin selesai dengan diri aku sendiri, yang siapa tahu bisa kamu coba aja dulu. Mulai dari melibatkan jalur langit, cerita dengan orang yang tepat, ikut terapi trauma bareng psikiater, journaling, sampai menerapkan prinsip self-care, biar nanti dari seluruh proses itu kita bisa mengenalin sebuah pola. Oh, ini ya yang buat aku prokrastinasi. Oh, ini ya yang buat aku burnout ternyata belakangan ini. Dengan begitu, teman-teman juga akan tahu gitu loh, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengembalikan semangatnya atau motivasinya yang hilang. Oh iya, by the way, di video kali ini aku nggak akan membahas detail poin-poin tadi, karena takutnya durasinya kepanjangan ya guys. Jadi mungkin kapan-kapan aku akan coba membuat video sharing yang terpisah, biar bisa bantu kamu juga semakin produktif. Dan yang aku rasain ya guys, semenjak aku semakin mengenalin dan selesai dengan diri aku sendiri, ya produktivitas aku semakin baik seperti yang aku sempat mention di awal tadi gitu loh. Karena selama ini yang menghambat produktivitas aku adalah overthinking karena berbagai hal. Kemudian entah sifat perfeksionis yang aku nggak sadarin, ataupun berbagai mental block yang selama ini menghambat aku. Kini aku alhamdulillah bisa rangkul menjadi sahabat gitu ya, dan sangat mengubah hidup aku. Dan langkah selanjutnya yang bisa kamu coba aja dulu adalah menyusun to-do list untuk semua kegiatan yang belum selesai. Ya udah, intinya di sini tuh catat aja semua pekerjaan, tugas, ataupun aktivitas yang belum selesai. Literally semuanya. Tapi ingat guys, hati-hati, jangan stop di sini ya. Karena buat beberapa orang, termasuk aku juga, pada saat aku belum ngeh dulu, ternyata yang buat aku burnout itu justru karena membuat to-do list yang ternyata akhirnya kayak segaban gitu loh. Terus, banyak banget yang aku mau lakukan gitu ya. Nah, makanya waktu itu aku sempat stop juga jujur untuk membuat to-do list gitu ya. Tapi akhirnya aku ngeh lagi. Aduh, kok pada saat stop buat to-do list akhirnya ada beberapa kegiatan yang aku lupa ya. Termasuk nih beberapa bulan yang lalu aku tuh sempat lupa membayar tagihan listrik apartemen aku di Jepang. Karena itu aku nggak list memang gitu loh. Dan akhirnya kelupaan, ataupun tugas-tugas yang lainnya itu akhirnya kelupaan juga. Makanya sekarang aku menerapkan pembuatan to-do list itu utamanya untuk kegiatan ataupun pekerjaan dalam 1-2 minggu depan yang kira-kira nih harus diselesaikan atau setidaknya perlu
perlu untuk aku prioritaskan. Dan selanjutnya, biar enggak menjadi burnout setelah menyusun semua to-do list itu, langkah selanjutnya yang bisa dilakuin adalah membuat prioritas. Nah, kalau di bagian ini, itu tuh sama dengan kita menyortir to-do list tadi, kemudian kita coba terapkan dalam Eisenhower Matrix kuadran 1, atau kalau buat aku sendiri, aku definisikan sebagai top of mind. Jadi ini tuh semacam, oh ya ini tuh aktivitas yang paling top urgent selama 1-2 minggu ini misalnya. Jadi aku udah tandain gitu loh. Sekaligus aku juga bisa menandain, oh kira-kira to-do list mana nih yang bisa aku delegasikan ke tim aku, atau misalnya bahkan aku tunda dulu mungkin ke minggu depan, atau kayaknya masih ada spare waktu di 2 minggu depan misalnya, kayak gitu ya. Dan kemudian aku akan menandain tuh yang mana dari to-do list yang udah aku susun itu tuh masuk dalam kategori creativity dan logical tasks, dan yang mana nanti masuk dalam kategori maintenance tasks. Jadi kalau buat aku sendiri, untuk yang creativity dan logical tasks itu adalah tugas-tugas yang membutuhkan banyak pikiran, termasuk melibatkan sirkuit creativity otak aku, kemudian yang membutuhkan pikiran logical aku yang cukup berat gitu ya, termasuk di dalamnya misalnya terkait PhD tasks aku, kemudian terkait YouTube, atau misalnya terkait project-project bisnis yang aku lagi buat saat ini. Dan untuk yang maintenance tasks adalah tugas-tugas yang dimana itu aku nggak perlu berpikir banyak guys. Contohnya nih, misalnya untuk membayar biaya sewa Apato aku, kemudian membayar tagihan listrik, air, gas, mencuci, menyetrika, ataupun kegiatan-kegiatan fisik lainnya, kecuali memasak. Karena memasak itu kalau buat aku memerlukan pikiran yang lebih banyak, termasuk di dalamnya melibatkan sirkuit logical dan creativity. Ya namanya juga memasak, gak mungkin kayak asal-asalan masukin bumbu-bumbu dan segala macam gitu loh. Makanya perlu aku pikirin, perlu mencari inspirasi. Nah, kalau buat kamu sendiri gimana? Atau ini aku aja yang merasa memasak itu salah satu aktivitas yang cukup rumit dan memerlukan pikiran yang besar? Kemudian setelah itu, aku juga akan menandain atau bahkan menambahkan kegiatan-kegiatan terkait kuadran 2. Dan ini aku kutip juga dari buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey. Di situ disebutkan bahwa kuadran 2 itu kan adalah aktivitas yang mungkin nggak terlalu urgent, yang mungkin nanti bisa ditunda, tetapi ini jangan disepelekan. Termasuk yang paling utama adalah bisa terhubung dengan orang lain, keluarga, sahabat, teman, atau bahkan orang sekitar. Karena dengan begini, kuadran 2 itu ibaratnya investasi jangka panjang, dan juga bisa membentuk support system buat diri kita gitu loh, dimana kita nggak akan merasa hidup sendiri, dimana kita nggak akan merasa berjuang sendiri. Karena dengan kita terhubung dengan orang lain, apalagi mulai dari sahabat, keluarga, orang-orang di sekitar kita, nantinya kita akan memberikan kepedulian gitu ya, dan membangkitkan rasa care atau peduli bahkan untuk diri kita sendiri. Kayak gitu ya teman-teman. Dan setelah nantinya aku memilah-milah nih, oke nih to-do list aku udah ada kelompok yang A, B, C gitu ya, kayak yang tadi. Langkah selanjutnya adalah memasukkan kegiatan-kegiatan ini ke dalam kalender dan menerapkan time blocking. Ini juga disebut dengan time boxing. Dan berdasarkan penelitian dari Harvard ya guys, memang itu disebutkan sebagai tips produktivitas yang paling powerful. Dan yes, aku setuju banget. Dan emang time blocking ini sangat membantu banget buat kita betul-betul hanya memikirkan satu aktivitas tertentu yang sangat spesifik dalam satu waktu. Dan kalau buat aku sendiri, biar nanti penerapan time blockingnya ini sangat efektif untuk mencegah burnout, langkah-langkah yang aku lakuin adalah, yang pertama, aku akan memproyeksikan jadwal aku dalam 1 minggu ke depan biasanya. Dan once again, karena tadi aku udah mengelompokkan ya to-do list yang masuk dalam kategori creativity dan logical tasks, dan kemudian yang maintenance tasks. Dan nantinya aku nggak akan menggabungkan 2 atau bahkan beberapa kategori-kategori to-do list yang merupakan kategori creativity dan logical tasks. Karena ini nih kuncinya yang biasa buat aku burnout. Contohnya kayak gini guys, aku nggak sadar ternyata kadang aku menggabungkan aktivitas, oh aku ada tugas nih terkait misalnya PhD task aku, membuat jurnal, atau ada tugas laporan nih dari supervisor aku. Terus aku maksain juga gitu loh untuk bisa brainstorming, mencari ide, misalnya harus jadi juga script YouTube atau script konten. Termasuk nih juga misalnya ada deadline yang misalnya aku harus kumpulin tugas PhD aku hari apa. Dan itu aku udah taruh juga di kalender. Dan beberapa hari sebelumnya, aku akan membagi-bagi tugas itu dalam langkah-langkah kecil. Jadi nantinya aku nggak menyelesaikannya dalam satu waktu.
Nah, itu juga sangat penting karena ketika ada tugas berat yang hanya digabungkan dalam satu waktu dan hanya taruh deadline-nya aja, ini yang juga sering membuat aku prokrastinasi. Karena jadinya aku mikir, waduh ini tugas berat, satu hari harus selesai gitu loh. Gimana caranya ya? Akhirnya aku malah berpikir berat duluan. Berat juga untuk mencari ide karena semuanya kayak serba dipaksakan. Jadi penting banget untuk bisa mencicil-cicil gitu loh. Dan kalaupun misalnya aku tetap akan memasukkan biasanya 2 paling mentok setidaknya untuk tugas-tugas yang aku kategorikan sebagai creativity and logical tasks itu dalam satu hari, maka di sela-selanya aku menyelipkan self reward, termasuk misalnya makan di luar, minum minuman yang aku suka, kemudian misalnya aku nggak harus memasak gitu ya, termasuk dengan makan tadi, atau bahkan mencari suasana alam terbuka. Karena aku tuh sangat-sangat terinspirasi kalau misalnya belajar atau bahkan membaca buku di luar ruangan. Karena aku nggak merasa terkurung dan nggak ngerasa stuck aja gitu loh dengan hanya di kamar apartemen aku misalnya. Termasuk, nah di sini nih perannya yang kuadran 2 yang aku udah sebut tadi di langkah sebelumnya. Kita bisa selipkan juga bahkan dalam jadwal atau bahkan nggak harus dijadwalkan. Tapi kalau memang ada kesempatan buat bisa hangout bareng sahabat atau teman atau siapapun teman dekat kita saat ini, itu tuh sangat membantu banget untuk bisa menjaga efektivitas pikiran kita biar nggak burn out dan nggak hanya akan kerja terus gitu loh. Jadi kita nggak akan terlalu keras juga sama diri kita sendiri. Nah, terakhir nih, untuk menerapkan time blocking ini, aku sendiri sekarang lagi menggunakan Google Calendar. Dan sebelumnya, itu tuh bahkan waktu aku masih di Makassar, sebelum aku berangkat ke Jepang, bahkan awal-awal aku di Jepang juga, aku tuh masih menggunakan aplikasi Notes HP. Entah somehow kenapa aku mulai dari situ. Jadi aku waktu itu ngelis aja gitu loh. Oh, pagi ngapain, siang ngapain ya, sore ngapain ya, malam ngapain ya. Dan itu berlangsung cukup lama sampai akhirnya aku mulai transisi ke Google Calendar. Aku juga pernah nyobain Notion, tapi aku ngerasa kayaknya belum dulu deh untuk nyobain. Aku masih mau memaksimalkan Google Calendar aja dulu. Jadi, kalau terkait aplikasinya sendiri, nanti ini tergantung sama teman-teman sendiri ya, mau kayak gimana ya. Kalau aku sendiri, aku akan menggunakan yang mana paling nyaman dan sejauh ini paling efektif untuk memaintain produktivitas aku. Nah, kemudian setelah membuat time blocking, langkah terakhir yang merupakan salah satu langkah paling mutakhir untuk bisa menjaga manajemen waktu aku ya, dan bisa terus produktif adalah dengan mengucapkan mantra, aku yang merencanakan, Tuhan yang memutuskan. Jadi guys, ini tuh sebenarnya biar ada ruang akan fleksibilitas. Dalam arti lain kayak gini. Oke, aku udah merencanakan nih semampu aku, sebisa aku gitu ya, untuk menjadwalkan semua kegiatan-kegiatan aku biar semuanya selesai. Tapi ya udah, kalau emang ada yang nggak sesuai dengan rencana nggak apa-apa. Termasuk nih misalnya, kalau ada hal yang udah direncanain, tapi jadinya burnout. Ya udah mungkin take a break dulu, mungkin misalnya cari alam dulu, walaupun ternyata itu nggak dijadwalkan. Atau mungkin olahraga dulu, biar bisa merehatkan pikiran, dan juga disebut dengan dopamine detox gitu ya. Nah, mungkin nanti kita bisa kapan-kapan bahas nih terkait dopamine detox ini sendiri. Dan secara nggak langsung, aku juga sebenarnya ngeset standar yang realistis buat diri aku sendiri. Dalam artian, oke, nggak semuanya memang harus selesai, tapi aku kan udah mengingat tuh ya, apa sih top of mind aku dalam 2 minggu atau 1 minggu ini. Jadi mungkin yang itu dulu bisa diutamain, dicicil-cicil. Mungkin nanti schedule-schedule yang lain mungkin bisa dimundurin gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Karena ya kita nggak bisa mengendalikan masa depan gitu ya. Kita udah merencanakan, ya tetap ada campur tangan yang maha kuasa. Dan aku sadar juga, ini sangat membantu buat aku nggak stres kalau misalnya ada jadwal yang nggak sesuai dengan rencana awal aku gitu loh. Karena gini guys, pada akhirnya ini tuh bukan tentang sekedar seberapa banyak tips manajemen waktu yang udah kamu pelajarin, tahu, atau bahkan kamu terapkan, tapi tentang manajemen emosi diri sendiri dengan mengombinasikan berbagai manajemen waktu sampai kamu menemukan metode yang paling cocok dan efektif untuk meningkatkan produktivitas kamu. Oke? Semangat dulu dong! Oke guys, terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton. Kamu juga bisa subscribe channel aku kalau kamu ngerasa video-video aku ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Salam luar biasa. Sugoi!